Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masih melanjutkan cara mengelola kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama adalah orientasi atau pelatihan yang tepat. Karyawan harus diberitahu tentang langkah-langkah keselamatan di tempat kerja dan dilatih tentang cara menjaga keselamatan di tempat kerja setiap saat. Sebagai pemberi kerja, normalnya penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan keselamatan wajib yang menangani berbagai aspek keselamatan kerja untuk semua pemangku kepentingan di organisasi. Pelatihan keselamatan kerja harus berfokus pada membiasakan karyawan dengan berbagai bahaya di tempat kerja dan cara mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegahnya. Karyawan harus menjalani pelatihan yang tepat sebelum menggunakan peralatan apapun di tempat kerja, dan mereka juga harus mengamati tindakan pencegahan keselamatan lainnya yang dapat membantu mencegah keselamatan. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya adalah memiliki kebijakan keselamatan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan. Sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSAH), organisasi harus menyusun dan menerapkan kebijakan keselamatan kerja wajib untuk semua karyawan. Setiap karyawan harus memahami panduan keselamatan ini dan mematuhinya setiap saat. Dalam kebijakan keselamatan kerja Anda, perincikan prosedur untuk menangani situasi darurat seperti wabah, kebakaran, dan kekerasan di tempat kerja. Kebijakan keselamatan organisasi Anda harus ditinjau dari waktu ke waktu dan setiap karyawan harus memiliki salinan dokumen ini untuk referensi di masa mendatang. Itu untuk yang keduanya. Untuk yang ketiganya, laporan kejadian. Buat sistem yang efektif untuk mengarsipkan dan pemrosesan laporan tentang berbagai jenis kecelakaan kerja. Karyawan harus menjadikannya sebagai kewajiban untuk segera melaporkan setiap kecelakaan di tempat kerja pada manajemen atau kepada manajemen untuk penyelidikan yang tepat dan tindakan lain yang diperlukan. Anda dapat menyiapkan sistem manual untuk laporan insiden menggunakan formulir kertas dan saluran pelaporan verbal, sehingga Anda dapat dengan mudah mendokumentasikan setiap cedera, bencana, atau kecelakaan di tempat kerja. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempatnya, tim keselamatan untuk standar dan pemantauan. Lebih dari sekedar membuat kebijakan keselamatan di tempat kerja, organisasi harus membentuk tim pengatur internal yang bekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap praktek standar ini. Tim ini dapat melakukan survei keselamatan rutin menggunakan formulir survei karyawan atau POM+ untuk mengumpulkan umpan balik tentang keefektifan tindakan pencegahan keselamatan dan informasi lain yang diperlukan. Nah, itu tadi ulasan mengenai safety adalah konsep yang mencakup semua tindakan dan praktik yang diambil untuk menjaga kehidupan, kesehatan, dan integritas tubuh individu, memastikan keselamatan pekerja diperlukan dan bermanfaat bagi organisasi di bidang apapun.
Ini adalah part yang kelima. Terima kasih untuk semuanya. Ini sudah di part terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.